ini kupakai untuk memberitakan Injil kebenaran firman-Ku, untuk menegur apa yang salah, menyatakan apa yang salah. Walaupun mereka berdua masih muda, tetapi yang aku inginkan adalah mereka terus-menerus menegur orang-orang yang berbuat salah di hadapanku. Secara jasmani, secara manusia, mereka tidak tahu kesalahan kalian. Tetapi saat mereka berdoa, akulah yang berbicara untuk menegur orang-orang itu. Tetapi banyak manusia yang tidak mau dan tidak kuat. Karena suaraku, pesan-pesanku, tajam, seperti pedang bermata dua yang memisahkan tubuh, jiwa, dan roh. Pesan-pesanku itu memisahkan tubuh, jiwa, dan roh kalian. Semua itu sudah tergenapi anak-anakku yang kukasihi. Semua itu sudah kugenapi. 7 bintang itu sudah ada. Dan mereka hanya menyamar. Ada yang memiliki channel dan ada yang tidak memiliki channel. Tetapi di alam roh mereka berperang. Mereka berperang. Walaupun secara jasmani mereka bekerja, secara jasmani mereka melakukan aktivitas, tetapi secara alam roh mereka berperang terus untuk melawan iblis. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, karena lawan musuh iblis sedang mencari-cari mangsa. Sedang gencar-gencarnya mereka, giat-giatnya untuk memangsa anak-anak Tuhan yang tidak mau bertobat, yang menjadi sasaran empuknya. Alam roh itu sudah selesai. Ingat ya, alam roh itu sudah selesai dan pintu anugerahku sudah sangat sedikit lagi. Bersyukurlah kalian. Dan jika mendengar kesaksian ini kalian takut. Takutnya itu sama aku, takut sama Tuhan. Takut karena apakah kalian selamat atau tidak? Kalian masuk surga apa tidak? Berbahagialah kalian yang kutegur melalui kesaksian video ini. Bukan mencela, bukan mencemooh. Saudara-saudara mereka juga tidak menerima teguran-teguran yang kuberikan kepada mereka kok. Melalui kedua hambaku ini. Mereka justru menjauhi kedua hambaku ini. Menjauhi persekutuan doa yang ada, yang kuciptakan. Persekutuan doa mereka ini dari roh ya saudara. Anak-anakku yang kukasihi. Persekutuan doa mereka ini sangat spesial. Karena aku ciptakan dari roh. Sehingga saat mereka melakukan aktivitas, melakukan kejahatan-kejahatan atau dosa yang melenceng-melenceng, aku tegur mereka. Tidak segan-segan aku menegur mereka dengan suara yang keras, dengan suara yang tajam. Untuk apa? Untuk kebaikan mereka sendiri. Karena di dalam diri mereka sudah ada Bapakku Yesus Elohim yang berdiam di dalam bait tubuhnya. Banyak mereka yang tidak mau mendengarkannya. Ya, karena mereka membaca firman-Ku ini dengan pikiran mereka sendiri, dengan pengertian mereka sendiri, bukan dengan pengertian dari Roh Kudus. Wahyu 22 itu adalah akhir dari segalanya. Dan kalau kalian peka, Wahyu 22 itu tentang perikop kedatangan Tuhan Yesus. Jika kalian peka pada tangan Tuhan Yesus, pekalah kalian. Tahun 2022 itu, kejadian-kejadian itu, apakah mendekati atau tidak? Dengan kedatangan Tuhan Yesus, dengan kedatangan Bapakku Yesus Elohim. Pekalah. Banyak manusia yang tidak peka. Yang mereka pekakan hanyalah duit saja. Tapi mereka tidak mau dituntut oleh kebenaran firman itu. Banyak yang dari mereka yang melayani. Tetapi mereka melayani hanya mencari pujian. Mereka melayani hanya mencari kesenangan semata. Hanya bisa dilihat pacar, hanya bisa dilihat istri, suami, semuanya. Tetapi hati mereka itulah tidak berkenan di hadapanku. Sebaiknya jika kalian ingin melayani, bertobatlah terlebih dahulu. Baru kalian bisa naik ke atas mimbarku yang kudus. Jangan kalian kotori altarku itu dengan perbuatan-perbuatan hatimu yang jahat. Jangan.
Justru aku menolak pelayanan-pelayanan kalian. Koreksi dulu. Hati kalian itu, apakah kalian sudah bersih atau belum? Apakah kalian layak untuk melayaniku atau tidak? Kalau kalian tidak mau menderita, bagaimana kalian mau mengenalku secara pribadi? Ikut aku tuh memang menderita. Bukan berarti yang menderita itu mereka banyak dosa. Tidak. Justru orang yang menderita itu, yang miskin itu, kuasakulah bekerja secara sempurna. Dan di dalam penderitaan itulah mereka tetap terus berseru-seru kepadaku, mengandalkan aku. Justru orang-orang yang berkecukupan, yang memiliki segala-galanya, mobil, semuanya, itu di dalam hati mereka hampa. Di dalam hati mereka kosong. Walaupun mereka sudah memiliki seluruh isi dunia ini, tetapi hati mereka itu kosong. Mereka itu hampa seperti mayat hidup. Seperti zombie yang berjalan-jalan. Mayat hidup. Tetapi justru berbahagialah mereka yang menderita, yang miskin, yang tidak memiliki harta, mobil, kekayaan, semuanya. Di dalam kelemahan mereka itulah kuasaku bekerja secara sempurna. Kuasaku bekerja secara sempurna. Berbahagialah orang yang miskin. Karena mereka yang punya kerajaan sorga. Di dalam penderitaan itu, tidak selama-lamanya mereka itu menderita. Jika mereka menderita di bumi, tetapi mereka mau bertobat, mereka tidak akan menderita di sorga. Mereka akan menerima rumah dan upah yang sudah kujanjikan kepada mereka. Jadi jangan kalian cemooh, jangan kalian hina orang-orang miskin itu. Bisa saja di dalam diri mereka, di dalam penderitaan mereka, aku menyamar sebagai orang miskin itu. Apakah jika aku menyamar sebagai orang miskin, jika aku minta makan, apakah kalian memberikan aku makan? Apakah jika aku haus, kalian memberikan aku minum? Karena aku sudah mengatakan di firman Tuhan. Jika aku berdiri di depan pintu rumah kalian, apakah kalian akan membukakannya? Jika kalian membuka, berarti kalian menyambut aku. Tetapi jika kalian tidak membukanya, itu artinya kalian menolak aku. Dan barang siapa mereka yang menolak utusanku, berarti mereka sudah menolakku juga. Menolak Bapa Yahweh semesta Elohim. Tetapi barang siapa yang menerima orang yang kuutus, itu artinya mereka menerimaku juga. Menerima malaikatku, menerima roh kudusku. Semua itu sudah ada di firman Tuhan. Baca dengan roh dan kebenaran. Bukan dengan mata jasmani. Bukan dengan pikiran kalian. Pikiran kalian itu bisa menyesatkan kalian. Ingat ya, iblis itu bekerja dengan pikiran. Tetapi aku bekerja dengan hati. Aku berbicara di hati, bukan di pikiran. Pikiran itu iblis. Maka dari itu banyak logika-logika manusia yang bengkok-bengkok. Dan aku juga sudah membukakan materai-materai seperti yang tertulis di kitab Wahyu. Dari kitab Wahyu 1 sampai 22. Sudah ada malaikat-malaikatku yang bertugas untuk membukakan dan meniupkan sangkakala. Banyak orang yang tidak mengerti alam roh. Karena mereka hanya melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Jadi berjaga-jagalah kalian semua. Manusia-manusia. Kalian sudah mendengar rahasia. Semua rahasia-rahasia itu melalui hambaku Fehamdani. Rahasia-rahasia besar itu sudah terbuka. Sudah kugenapi. Melalui malaikat-malaikat kudusku. Tetapi apakah kalian peka atau tidak? Kurasa kalian tidak akan pernah peka. Karena di dalam hati kalian hanyalah ada mencemooh, hanyalah bilang itu tidak benar, itu sesat, itu sesat.
Jadi, anak-anakku yang kukasihi, berhati-hatilah, berjaga-jagalah dan bertobatlah selalu senantiasa. Kita baca lagi dalam penderitaan. Pikul salib Matius 10:38. Matius 10 ayat 38. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Wow. Perikopnya Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, kunya lebih huruf besar, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa ia mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Haleluya.